Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup. Selamat datang di channel Wi-Fi-pedia. Di video kali ini kita berkesempatan untuk mereview sebuah router mesh dari TP-Link bernama Deco dengan seri E4. Nah, seri E4. Nah, apa sih Mas teknologi mesh ini yang disematkan pada TP-Link Deco E4? Nah, teknologi mesh ini sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti Peter kalau kita memahami teknologi mesh. Kalau misalkan kita punya WiFi di sebuah ruangan atau kita berlangganan WiFi, tentu kita hanya punya satu router dan router tersebut tidak bisa mengcover seluruh rumah, ruangan yang ada di rumah kita, apalagi rumahnya bertingkat-tingkat. Nah, dengan teknologi mesh kita bisa membuat satu WiFi itu bisa memancar ke seluruh rumah kita, dan uniknya mesh kita bisa hanya membuat satu SSID saja. Jadi satu SSID banyak router, dan klaim dari TP-Link dia bisa berpindah-pindah dengan cepat, atau device kita itu akan mencari sinyal WiFi yang paling bagus kurang dari 1 detik. Itu klaim dari TP-Link Deco. Berarti itu otomatis connect ya Mas? Otomatis connect tanpa kita masukkan password. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat routernya, dia akan pindah langsung ke router tersebut tanpa mengisikan password. Betul sekali. Langsung saja, daripada kita penasaran, kita akan unboxing TP-Link Deco E4 ini. Jadi TP-Link Deco yang kita miliki adalah E4, dan TP-Link Deco ini untuk pembeliannya ada banyak sekali packagean. Ada yang satuan, dan kebetulan yang kita punya di sini adalah untuk yang 3 unit ya, 3 unit satu paket. Dan di depan kardusnya di sini tertulis Wi-Fi Dead Zone Killer. Dead Zone Killer. Dia akan bisa mengcover seluruh rumah. Jadi tidak ada seluruh rumah kita kalau kita pakai TP-Link Deco, tidak ada spot-spot yang tidak terkena WiFi. Harusnya seperti itu. Kemudian dia concert up to 100 device. Jadi harusnya dia bisa sampai 100 device connect di dalam Deco ini, Cuk. Secara bersamaan. Dan kemudian AC setup via Deco app. Kita bisa nyeting TP-Link Deco ini pakai aplikasi dari Deco yang bisa kita download di Play Store dan juga App Store. Terus kemudian dia dual band, jadi dia 2,4 dan juga 5 GHz. Harusnya dia bisa mentransmisikan data sampai dengan lebih dari 100 Mbps karena lisensinya sudah AC. Dan dia cover up to 4.500 feet sampai dengan kurang lebih 1 km untuk total yang bisa dia cover. Idealnya untuk bisa mengcover 3 sampai 4 ruangan. Langsung saja kita akan coba buka TP-Link Deco E4 yang kita punya ini. Gas kencel. Oke, yang pertama kita dapat 3 unit Deco E4 ini, dan masing-masing kita dapat satu buah adaptornya. Dan adaptornya ini di 12 volt 1 ampere. Dan juga kita dapat kabel LAN atau kabel RJ45 nya satu buah, dan juga kita dapat manual guide-nya. Oke, hanya itu saja untuk paket pembeliannya. Dan ini dia TP-Link Deco E4 nya. Jadi TP-Link Deco E4 ini adalah generasi awal-awal dari router mesh-nya TP-Link yang bernama Deco, dan bentuknya seperti tower. Build quality-nya luar biasa, bagus sekali, dan bentuknya juga sangat good looking. Jadi kita mau taruh di mana-mana seperti keren. B3. Iya, seperti konsepnya seperti modem Orbit Max. Jadi bukan router yang memiliki antena, tapi bentuknya tower gitu ya. Ada istilahnya sih, cuman aku lupa sih router-router model seperti ini. Dan dia memiliki 2 port Ethernet yang fungsinya bisa sebagai LAN juga bisa sebagai WAN. Semua 3 router TP-Link Deco yang kita dapat dalam paket pembelian 3 biji itu semua routernya sama. Jadi untuk main router atau router utamanya kita bisa pakai salah satu dari mereka. Jadi semua TP-Link Deco itu sama, Cuk. Sama saja berarti. Sama saja, mau kita pakai yang mana sebagai main router atau router utamanya, kita bisa pakai semua lah. Dan sekarang kita akan coba mendemonstrasikan TP-Link Deco-nya, bagaimana kita menggunakan fitur mesh-nya dan bagaimana kita mengkonekkan TP-Link Deco satu dengan yang lain menggunakan fitur mesh dengan Deco app. Langsung saja kita gaskan. Untuk menghidupkan TP-Link Deco E4 ini, jadi kita tinggal nyalakan, kita tinggal tancapkan adaptornya seperti ini. Jadi kita pilih salah satu dari mereka untuk menjadi main router, Cuk. Untuk menjadi router utamanya, kita pilih ini aja untuk menjadi router utamanya. Kita tancapkan untuk adaptornya.
seperti ini, dan dia akan menyala, LED-nya berwarna kuning. Setelah itu kita akan tancapkan kabel Ethernet atau kabel sumber internet ke TP-Link Deco ini di salah satunya. Bisa pakai yang atas atau bisa pakai yang bawah. Di sini saya akan tancapkan ke ETH1 Ethernet yang pertama, dan kita akan tunggu TP-Link Deco-nya booting. Jadi untuk LED warna kuning kedip-kedip seperti ini, Cuk, artinya dia sedang proses booting. Untuk proses dia siap di setting, dia akan menyala LED berwarna biru. Jadi kita tunggu sampai LED-nya berkedip-kedip berwarna biru. Oke, di sini sudah berkedip berwarna biru untuk LED dari TP-Link Deco-nya. Dan sebelum kita menyeting TP-Link Deco E4 ini, kita harus mendownload aplikasinya dulu di Play Store. Nama aplikasinya adalah Deco. Nah, silahkan di-download sendiri di Play Store atau di App Store ya, Lur ya. Dan di sini sudah saya instalasi, Cuk. Dan untuk menginstalasi atau menggunakan fitur mesh dari TP-Link Deco ini caranya gampang sekali. Jadi ketika sudah menyala LED kedip berwarna biru seperti ini, kita tinggal nyalakan WiFi di HP kita yang ada aplikasi TP-Link Deco ya, Cuk. Nah, di sini ada TP-Link Deco dan di sini tidak ada data. Kita coba konekkan dulu. Kita tunggu, artinya dia belum booting sepenuhnya sih. Harusnya dia sudah ada data. Bentar. Sudah tersambung. Nah, di sini sudah tersambung Deco D2B4. Jadi SSID-nya belum pasti seperti ini, tapi dia akan memunculkan SSID bernama Deco. Silakan kita konekkan dulu ke SSID-nya seperti ini, Cuk. Dan kemudian kita langsung coba, kita speed test. Kita akan mendapatkan speed test berapa untuk TP-Link Deco. Berarti udah otomatis connect ya? Otomatis terkoneksi. Kalau kita misalkan punya sumber internet, kita masukkan ke TP-Link Deco, dia akan langsung otomatis menjadi access point, otomatis langsung connect. Sini kita Telkom, PT Telekomunikasi Semarang, kita akan lakukan speed test. Berapa Mbps? Kita dapat berapa Mbps untuk speednya, dan seperti yang saya duga, harusnya dia bisa mentransmisikan data yang sangat kencang, lebih dari 100 Mbps sih. Tapi di sini bandwidth kita, karena memang bandwidthnya tidak stabil, jadi dia naik turun dan kita mendapatkan bandwidth sekitar 62 Mbps. Dan untuk uploadnya juga sama, sekitar 60-an, turun ke 54, 57, 59, naik lagi ke 64 ya. Oke, 66 Mbps. Ini adalah speed test dari TP-Link Deco-nya. Sekarang kita akan coba menyeting TP-Link Deco-nya. Kita buka dulu aplikasi Deco. Dan kita bisa login dulu ke aplikasi Deco-nya kalau misalkan belum login, dan akan muncul Pan Your Home in Wi-Fi. Kita akan klik Let's Begin, dan di sini kita bisa men-select Deco-nya, tipenya, betul. Dan Deco bukan hanya satu, bukan E4 saja, ada banyak sekali series, dan kalian bisa mengkonekkan banyak sekali TP-Link Deco, dan juga banyak sekali jenis TP-Link Deco itu bisa connect satu sama lain. Yang penting sama-sama Deco ya? Sama-sama Deco. Kita di sini tinggal cari Deco seri atau tipe kita. Ya, ini ada E4, E3 atau E4. Dan what you need, kita bisa konekkan kabel dan adaptornya, dan sudah terkonek ke kabel dan juga adaptornya. Kita tinggal next. Kita power off your modem, sudah. Kita next. Plug in your device, kita next lagi. Dan internet LED is stable, kita next. Deco LED is plug in blue. Nah, dia kalau sudah blue, biru, kita tinggal pencet lagi. Nah, otomatis dia akan mencari WiFi TP-Link Deco, akan mempairing aplikasinya dengan TP-Link Deco yang sedang menyala ini, Cuk. Nah, di sini sudah terkoneksi, sangat mudah sekali dan sangat cepat. Dan di sini kita bisa memilih, Cuk, kita mau menginstalasi di mana. Di sini ada bedroom, kitchen. Ya, banyak sekali template-nya, dan kita bisa custom. Di sini kita coba kasih nama TP-Link Deco. Oke. Sudah. Dan kita tinggal next. Oke, dia akan mempairing, dan connection type internet connection kita sudah berhasil mempairingkan. Kita tinggal next lagi, dan dia akan otomatis mempairingkan sesuai dengan konfigurasi kita. Nah, ini kita disuruh mengisi SSID-nya. SSID. Iya, betul sekali. Kita disuruh mengisi SSID atau nama WiFi-nya. Jadi kita namai aja TP-Link Deco, dan kemudian passwordnya kita isi Nanang MRK misal. Oke, dan kita next. Dia akan mengirimkan konfigurasi kita ke TP-Link Deco-nya, dan kita tinggal tunggu saja sampai dia berhasil mempairing antara aplikasi dengan TP-Link Deco kita. Oke, sudah berhasil terkonek, Cuk. TP-Link Deco, passwordnya Nanang Amerika, kita tinggal connect saja. Dan otomatis SSID tadi akan menyala. Jadi ini sedang proses booting, dia akan menjadi putih, dan kita akan tunggu sampai SSID TP-Link Deco menyala, dan juga nanti ada passwordnya. Nah, di sini sudah menyala TP-Link Deco, dan kita bisa pencet. Passwordnya adalah Nanang MRK.
Dan di sini kita akan coba lihat di aplikasinya, dia sedang proses pairing. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah berhasil terpairing, jadi cepat sekali dan mudah sekali kalau mesh router mesh dari seri TP-Link ini. Nah, sudah. Di sini kita bisa add another deco kalau misalkan kita mau menambahkan deco lagi, dan kita bisa down for now kalau misalkan kita akan menyetingnya nanti. Kita di sini akan setting nanti aja. Kita akan coba lihat dulu fitur-fitur dari TP-Link Deco ini. Oke, jadi di sini ada home network, ada 2 device yang terkonek. Ini Realme GT harusnya 1 sih. Ini kita coba lihat fiturnya. More, ada network optimization, ada update, ada fitur WPS, ada parental controlnya juga, ada QoS atau limitasi bandwidth, kemudian ada laporan harian dan banyak sekali. Dan di sini kita akan cek, kita akan coba mengkoneksikan TP-Link Deco dengan TP-Link Deco yang lain menggunakan fitur mesh. SSID-nya sudah bernama TP-Link Deco, dan kita akan coba cek menggunakan aplikasi Network Monitor. Nah, jadi kalau WiFi itu kita akan mendapatkan sinyal paling bagus adalah yang paling dekat dengan routernya. Dan ini kita mendapatkan sinyal minus 17. Semakin kecil semakin bagus. Jadi semakin besar satuannya minusnya, dia semakin jauh atau semakin jelek koneksi yang akan didapat ya. Dan di sini kita mendapatkan ini sangat dekat sekali dengan router. Kita mendapatkan minus 19 dBm, minus 15, minus 19, pokoknya di bawah 20 dBm ya. Nanti kita akan mencoba berjalan ke sekitar ruangan ini, dan kita akan coba lihat apakah sinyalnya akan berkurang, sinyal dari router TP-Link Deco berkurang, dan di sana kita akan mencoba meletakkan deco yang berikutnya supaya kita akan coba koneksinya. Gitu, Cok. Oke, sekarang kita sudah berada di ruangan yang lain, berbeda dengan tempat tadi kita membuat video. Dan sekarang kita coba lihat, Cok, HP saya masih terkonek ke SSID atau ke router deco yang tadi kita setting. Router utama, main routernya TP-Link Deco. Dan sekarang kita akan coba cek sinyal yang kita dapat di sini. Nah, di sini sinyalnya berkurang, minus 59 dBm karena dia sudah mengalami perjalanan menembus tembok, sehingga WiFi yang dari router utama ke ruangan ini bukan WiFi dengan kualitas yang terbaik. Ini sinyalnya menurun minus 58 dBm, terus kemudian minus 60 sampai tidak stabil lah ya. Nah, sekarang kita akan coba tempatkan di sini router TP-Link Deco E4 yang berikutnya. Apakah dia berhasil membuat sinyal dBm dari wireless yang main router menjadi jauh lebih baik ya. Sini minus 62. Oke, Job. Sekarang kita akan coba tambahkan TP-Link Deco-nya. Kalau kita dan di sini sudah menyala TP-Link Deco-nya. Warna biru untuk lampunya. Warna biru LED-nya, dan kalau kita buka di sini ada sebuah WiFi bernama Deco BF94 itu. Nah, ini kita tidak usah konekkan dulu. Ini kita tinggal buka aplikasi Deco. Oke, berikutnya kita akan coba menambahkan TP-Link Deco-nya di aplikasi Deco App. Kita tinggal tambahkan. Kita cari sesuai seri TP-Link Deco yang kita miliki, yaitu TP-Link Deco E4. Nah, di sini ada settingan untuk menyambungkan, misalkan kita instalasi kita mau di lantai 2, di lantai 1, atau bangunan kita lantainya 3. Di sini saya karena bangunannya adalah 1 lantai, jadi saya pilih one floor. Kita tinggal next, dan Deco LED is flashing blue. Sudah berkedip. Warna biru kedip-kedip. Berwarna biru, dan kita tinggal Deco is LED. Nah, ini otomatis dia akan mencari deco yang berada di sekitar dia. Kita tinggal tunggu, dan otomatis dia akan terpairing, dan nanti kita akan buktikan apakah SSID-nya akan menghilang dari deco yang kedua dan akan menjadi TP-Link Deco saja sesuai yang kita setting di mainly routernya. Nah, di sini sudah found it, artinya dia sudah menemukan TP-Link Deco di sekitar dia. Dan di sini kita akan namai TP-Link Deco yang kedua ini, karena ini berada di ruang teman saya yang namanya Mega. Jadi kita bisa custom, kita namai meja Mega gitu ya. Dan kita bisa next. Oke. Dia akan mengirimkan konfigurasinya ke TP-Link Deco yang berada di mejanya Mega. Dan di sini bisa add another deco atau I'm down for now. Di sini saya akan down, dan kita tinggal tunggu saja dia booting sampai LED-nya berwarna putih-putih juga kalau nggak salah. Ya, putih-putih juga untuk bisa terkoneksi dengan TP-Link Deco yang berada di mainly router. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini sudah berwarna putih untuk lampu LED. Nah, lampunya sudah berwarna putih LED-nya.
dan harusnya dia sudah terkoneksi dengan TP-Link Deco yang kita setting di awal tadi. Oke, Lur, di sini bisa dilihat dan sekarang sudah kita coba cek ya, Cup ya. Iya. Apakah SSID dari TP-Link Deco-nya sudah hilang dan SSID atau nama Wi-Fi-nya sudah hilang dan hanya ada Wi-Fi TP-Link Deco saja di sini. Dan kalau kita cek di aplikasi, kita klik di internetnya. Nah, di sini ada TP-Link Deco, main routernya sudah on. Router utamanya sudah online dan router yang ada di mejanya Mega juga sudah online. Sekarang kita akan coba cek apakah di sini dBm-nya ya, dBm-nya menjadi berkurang. Nah, di sini kembali ke minus 16 dan kita terkoneksi ke TP-Link Deco. Artinya ini speednya atau kecepatan internet yang kita dapatkan sama persis dengan kita dekat dengan router utamanya. Disitulah mesh. Jadi kita kalau pindah-pindah dia akan menyesuaikan sinyalnya yang paling bagus. Kita paling dekat dengan router mana dia akan memindahkan dengan sangat cepat. Sekarang kita coba speed test. Oke, di sini sudah dapat speed test dengan server Telkom sama persis. Kita coba speed test, kita dapat speed berapa? Ini kurang lebih sama ya Mas sama router utama. Iya, kurang lebih sama dan ya sekitar 60 Mbps-an sama persis dan ini masih berkurang nambah. Ini karena memang bandwidth yang kita punya memang nggak stabil ya, karena bandwidthnya adalah bandwidth load balance ya di 60 Mbps cuk dan speed uploadnya juga di 60 Mbps. Jadi rasanya benar-benar sama seperti dekat dengan router utama. Kalau misalkan mau menambahkan Deco yang ketiga, caranya juga sama. Silakan dianalisis menggunakan network monitor. Ini untuk aplikasinya. Jadi ini minus 18, minus 17. Kalau sekiranya minusnya sudah mendekati warna kuning, silakan nanti di situ harusnya Anda meletakkan TP-Link Deco yang berikutnya. Caranya seperti itu, coba. Berarti tidak usah susah-susah menarik kabel ya? Iya, betul sekali. Jadi kita tidak perlu menarik kabel, tidak perlu menginstalasi kabel rumit, kemudian menambahkan router lagi. Pakai cukup dengan TP-Link Deco dan yang seri kita punya adalah E44. Dan kalau seluruh semuanya pengen mencoba TP-Link Deco E4 ini, nanti silakan link pembeliannya ada di deskripsi video. Oke, itu saja review dari TP-Link Deco dan gimana, Cuk? Masih ada sesuatu yang masih ganjel nih, Mas. Apa sih perbedaan antara repeater dan juga mesh? Kan sama-sama menangkap sinyal WiFi dan menebarkannya juga pakai sinyal WiFi kan? Nah, perbedaannya dengan repeater adalah biasanya di repeater kita hanya bisa menggunakan SSID. Jadi SSID-nya nggak bisa sama, Cuk. Misalkan kita merepeat sinyal bernama TP-Link Deco ya. Kemudian kalau kita repeater, kita tidak bisa menggunakan nama SSID yang sama. Harus berbeda. Harus berbeda. Dan misalkan perbedaan yang dengan mesh yang paling signifikan adalah ketika sinyalnya mulai melemah, dia tidak bisa akan otomatis ganti secara langsung dengan cepat. Ya, misalkan saya fit call, kemudian saya melewati ruangan yang sinyal wifi-nya melemah, dia akan otomatis berhenti, wifi-nya akan tidak terkonek dan akan mengkonekkan ke router berikutnya. Kalau mesh, dia akan berhenti hanya kurang dari 1 detik dan kemudian akan connect ke router yang berikutnya. Yang lebih kuat. Iya, betul sekali. Dan kita tidak perlu memasukkan ke SSID-nya dan tidak perlu memasukkan ke passwordnya. Paling signifikan itu perbedaannya. Itu saja, Lur, dan kita pamit dulu. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, kita mohon maaf. Saya Nanang MRK. Dan saya Bang Ucup. Ini Wi-Fi Pedia.